saudara di tempat ini, Bapak Ibu, monggo kita menyanjung Tuhan, kita memuji Tuhan. Terima
surga. Kami umat-Mu Tuhan, datang ke rumah-Mu Yesus. Kami tahu kami mengucap syukur buat kebaikan. Kami tahu kami mengucap syukur betapa banyak karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa menghitung satu persatu, tetapi sungguh Engkau Allah yang sangat luar biasa bagi kami. Lihat umat-Mu Tuhan di tempat ini, ada kerinduan untuk memuji dan menyembah Engkau. Mereka mau merayakan kemenangan. Ada kemenangan di dalam kehidupan mereka, ada kemenangan di setiap aspek kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami siap memuji dan menyembah Engkau dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang biasa kepada Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi Allah kita pada pagi hari ini.
lupa kami sampaikan terima kasih kepada para majelis dan jemaat yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada hari ini semua anak-anak Tuhan seluruh dunia yaitu memperingati hari kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Apa Yesus harus mati dan mengapa Yesus harus bangkit? Tidak lain untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk dosa-dosa manusia seluruh dunia bagi mereka yang percaya, yang percaya, termasuk Bapak Ibu dan saya. Makanya di mana Paskah, Paskah adalah peristiwa yang besar di dalam dunia. Kalau tanpa Paskah, saya yakin dan percaya dunia akan mengalami kehancuran, dunia akan mengalami dosa semakin melimpah dan setiap orang akan dikuasai oleh dosa. Kita bersyukur bahwa Yesus mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Maka jikalau Yesus tidak bangkit, maka kita pun akan sia-sia. Hidup kita pun akan sia-sia. Untuk itu, mari dengan ketaatan, dengan taat, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Semenjak manusia pertama jatuh di dalam dosa, yaitu nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, karena ketidaktaatannya, sehingga semua orang telah berbuat dosa. Mari kita baca, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita baca di dalam surat Roma, di dalam Roma pasalnya yang ke-5, Roma pasalnya ke-5, Roma pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-19 yang berbunyi demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Di mana bahwa nenek moyang kita karena tidak taat, yaitu sehingga semua orang yaitu telah berbuat dosa. Ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Makanya kita harus senantiasa belajar taat. Kalau kita tidak taat seperti nenek moyang kita, maka semua orang telah berbuat dosa. Kalau di dalam Roma pasal 3 ayat 23 juga mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu diciptakan dengan sempurna, dengan mulia, kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, dan termasuk kita ini adalah fotokopinya Allah sendiri. Makanya kita diciptakan dengan sempurna. Akibat dosa, maka hidup kita akan dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Hidup kita ini dipimpin oleh dosa, dan pada waktu kita belum mengenal Kristus, kita ini adalah orang yang berdosa. Kita ini adalah orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah. Kalau kita melihat di dalam Efesus, coba kita baca, kita baca di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Salah maaf ini karena tidak kami catat. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang pertama, yang berbunyi demikian. Semua itu adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat yang ketiga boleh kami tekankan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus disama dengan mereka seperti mereka yang lain. Tetapi ini Bapak Ibu yang kasih oleh Allah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi sebetulnya kita ini adalah orang-orang yang harus
dimurkai oleh Allah, ya, sama dengan mereka yang belum yaitu mengenal kepada Kristus, yang belum diselamatkan. Untuk itu kita patut bersyukur bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, kita ini adalah umat ciptaan Allah, kita ini adalah umat yang ditebus oleh Allah, ya, karena Paskah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paskah adalah penebusan atau pengampunan dosa. Tanpa ada Paskah tidak ada pengampunan dosa. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur bahwa kita ini adalah orang yang diampuni oleh Tuhan, yang ditebus, yaitu dosa kita melalui darah Kristus yang ada di atas kayu salib. Makanya kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, hidup kita ini menjadi milik Tuhan. Makanya kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, kalau dosa kita sudah ditebus, jangan kita berbuat dosa lagi, ya, jangan kita berbuat dosa lagi. Oh, karena kita sudah ditebus dosa kita, berarti kita berkenan berbuat dosa. Tidak, Bapak Ibu, kita ditebus oleh Tuhan itu adalah dosa keturunan kita dari nenek moyang kita. Setelah itu kita hidup, kita menjadi ibarat kain, itu menjadi kain putih. Tapi jangan sampai diberi noda lagi, ya. Jangan sampai diberi noda lagi. Kain yang putih ini perlu kita jaga. Andai kata kita ini kain itu kepertian hal-hal yang kurang baik, kita cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Kita cepat bertobat. Jangan dibiarkan begitu aja. Kalau kita biarkan dosa itu semakin menumpuk. Nah, Tuhan menghendaki kalau kita ini ditebus dosa kita, jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, karena dosa ada jurang pemisah antara hubungan kita dengan Allah, ya, dengan Allah. Karena apa? Karena dosa ini. Tetapi Allah tidak ingin kehilangan ciptaannya. Panjenengan sedaya niki adalah ciptaannya Tuhan, adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan tidak ingin kehilangan ciptaannya. Makanya Tuhan mengirimkan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, sering kita sampaikan, kita dengar di Natal dan lain sebagainya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan putra yang tunggal. Setiap orang yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak ingin Bapak Ibu ya kehilangan ciptaannya, tapi Tuhan ingin bagaimana ciptaannya yang sudah mengalami dikuasai oleh dosa ini, Tuhan ingin menembus supaya boleh kembali lagi, supaya hubungan antara manusia dengan Tuhan ini masih ada hubungan intim, ya. Jadi antara anak dengan Bapa ini masih ada hubungan yang erat. Betapa luar biasanya kalau kita menjalin hubungan yang erat. Demikian juga kalau kita ini sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, anak-anak kita ini bisa ada hubungan yang erat, ya. Bisa sambang sinambang, bisa komunikasi dengan orang tua. Betapa senangnya orang tua, ya, kalau anak-anak kita ini mau mendekat kepada orang tua. Demikian juga Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Bapak kita yang di surga itu betapa senangnya, ya, betapa senangnya kalau kita ini mendekatkan diri, apalagi kalau kita ini mau berbicara kepada Tuhan melalui doa, melalui pujian, ya, kita mengagumkan Bapak kita yang di surga. Betapa senangnya, ya, orang tua itu kalau disanjung sama anak, waduh, senangnya luar biasa, ya. Jadi kita harus bersikap baik terhadap orang tua secara jasmani, demikian juga secara rohani kita harus bersikap baik pada Bapa kita yang di surga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Harus kita hargai, kita hormati. Karena apa? Karena kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita ini sudah dicurahkan kepada kita. Keselamatan, ya, dengan kasih karunia Tuhan kita bisa diselamatkan. Dengan kita ini percaya, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gampang loh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita mengiring dengan Gusti ini gampil di satu sifat. Namun kita percaya. Nah, percaya itu bukan hanya sekedar percaya, ya harus harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Artinya apa? Kita harus patuh dengan firman Tuhan. Kalau kita patuh dengan firman Tuhan, luar biasa Bapak Ibu ya, luar biasa. Hidup kita ini akan dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita ini akan ditonton oleh Tuhan. Bahkan kita nggak perlu khawatir menghadapi tantangan apapun juga di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi akhir zaman ini. Kita tetap, yang penting kita harus tetap setia mengiring kepada Tuhan.
mengiring kepada Tuhan yang percaya dan patuh akan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam firman Tuhan. Tapi kalau kita percaya terus kita melanggar firman Tuhan, jangan harap Bapak Ibu akan dikasih oleh Tuhan. Kalau kita patuh, taat, tunduk, tidak jauh-jauh. Anak-anak kita aja, kalau patuh terhadap orang tua, maka orang tua itu nggak sampai hati Bapak Ibu ya. Pasti mereka orang tua itu akan mengasihi anaknya. Ya, mungkin keperluannya anaknya apa, kadang-kadang kalau kita memang mampu atau ada berkat dan lain sebagainya, wah kita tolonglah anak saya, kita bantulah anak saya dan lain sebagainya. Ini kalau Bapak Ibu secara jasmani di dalam dunia. Tetapi Bapak kita di dalam surga, kadang-kadang kita ini belum minta, Tuhan sudah kirim ya. Dengan kita penuh berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan itu akan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya kita belajar melalui firman Tuhan. Kita nggak perlu khawatir menghadapi tantangan apapun juga. Kita harus semakin hari semakin setia, semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Sekalipun banyak ya yang sedang menggoncangkan firman Tuhan saat ini, sedang mengocak firman Tuhan, jangan pegang dengan apa yang dikatakan orang lain. Tapi Bapak Ibu harus berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Amin Bapak Ibu. Tetap jangan terpengaruh dengan apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Kita tetap percaya dengan firman Tuhan. Orang mengatakan, oh Alkitab itu begini-begini. Bila mereka mengatakan, yang penting saya tetap pegang. Ini firman Tuhan. Firman itu adalah firman. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah, baik orang dulu sekarang sampai selama-lamanya atau menjang Bapak Ibu jemput panggil kalau Gusti. Firman Tuhan itu tetap firman Tuhan, tetap firman Tuhan, dan janji Tuhan itu iya dan amin. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib ini, mari kita hargai. Jangan disia-siakan Bapak Ibu, jangan disia-siakan. Mari kita belajar ya melalui firman Tuhan ya. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Roma pasal 23 sama Roma 3 Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-25. Ayat ini juga sering kita dengar, tetapi tidak ada salahnya kalau kita renungkan pada pagi hari ini. Bagian A mengatakan demikian, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian karena iman ya. Bahwa antara manusia dengan Tuhan itu punya jurang pemisah ya, karena akibat dosa. Tetapi Yesus Kristus ya, Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, dipundamaiaken panjenengan kali Gusti itu pun perdamaiaken. Nah makanya kalau kita ini sudah diperdamaikan sama Tuhan, kita harus senantiasa hidup rukun ya. Hubungan kita terjalin sama Tuhan. Demikian juga kepada saudara-saudara kita seiman. Kita harus hidup rukun. Kita harus senantiasa kita sudah diperdamaikan. Kalau kita sudah diperdamaikan, kami yakin dan percaya melalui karya Yesus di atas kayu salib itu akan mengubah hidup kita. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-3 dan ke-4 yang berbunyi demikian. Sebab yang sangat penting telah disampaikan kepada Korintus pasal yang ke-15 itu ayatnya yang ke-3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah disampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci ya. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahkan ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, ini semua sudah tercatat di dalam Injil, di dalam kitab suci. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita nggak perlu ragu-ragu ya dengan kematian Kristus. Mungkin ada orang yang mengatakan, oh ini dipalsukan dan lain sebagainya. Nggak perlu panjenengan dengar, nggak perlu panjenengan ikuti, nggak perlu dimasukkan dalam hati. Tetapi yang penting kita berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pasti dan firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu terjaga, ya terjaga. Baik mulai dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kita tetap percaya bahwa
bahwa semua itu sudah dinubuatkan, yang sudah dinubuatkan bahwa kematian Kristus itu benar-benar untuk menebus dosa manusia, termasuk dosa daripada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Maka bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, makanya kalau kita Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tadi yang pertama tadi adalah kalau kita tidak taat, maka ada hubungan terpisah antara kita dengan Allah. Tapi dengan apa itu ketaatan, yang di dalam Roma pasal 5 ayat 19 tadi, yang bagian B, hanya satu orang yang taat, maka semua akan diselamatkan. Di mana Yesus adalah Yesus yang taat, yaitu taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, termasuk dosa panjenengan. Dan kita belajar melalui firman Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua yang mengatakan demikian. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu ya. Filipi pasal 2 ayat yang 8, atau kita bacakan mulai ayat yang ke-5 ya. Inilah, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang dapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun di dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, ya. Dan taat, ini yang perlu digarisbawahi, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi bahwa Yesus itu adalah kemuliaan yang begitu luar biasa, adalah punya tahta di surga, tapi rela turun ke dalam dunia untuk menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menembus dosa manusia. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari ayat yang ini tadi juga mengatakan, ayat yang kelima, hendaklah kamu di dalam hidup bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Kristus ya. Jadi betapa luar biasanya yaitu penyalibannya di kayu salib. Mari kita di dalam hidup kita ini bersama menaruh pikiran dan perasaan kita betapa besarnya kasih Allah yang begitu luar biasa, penderitaannya yang begitu luar biasa. Ini perlu kita pikirkan, ya. perlu kita menaruh pikiran dan perasaan. Waduh, betapa kalau kita ini umpama kita ini yang disalib, betapa waduh luar biasa sakitnya, menderitanya dan lain sebagainya. Tetapi semua ini telah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan disia-siakan ya, jangan sampai kita sia-siakan. Mari penyaliban dengan Kristus ini harus kita benar-benar kita hargai. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya melalui kebangkitan ini, saya yakin dan percaya ada sesuatu perubahan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau merasakan yaitu pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena apa? Semua sudah dinubuatkan di dalam Alkitab ya, bahwa Yesus harus mati di kayu salib ya. Ini adalah sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, kalau kita baca dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian Bapak Ibu, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Nah ini semua sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu lagi ya, sebagai orang pengiring Kristus kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Kita harus pegang firman Tuhan. Jangan sampai kita pegang suara dari luar ya. Jadi kita pegang firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita taruh di dalam hati kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Andai kata Yesus tidak dibangkitkan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Ya, ini hari ketika Yesus dibangkitkan. Andai kata
Yesus tidak dibangkitkan, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu kita baca di dalam 1 Korintus. Masih kita kembali di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14. Pasal 15. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14, yang berbunyi demikian. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ya, ini Rasul Paulus mengatakan demikian. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan Injil, ya, pemberitaan Injil melalui Rasul Paulus itu akan sia-sia. Ya. Demikian pun juga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah ibadah kita akan menjadi sia-sia. Ya. Tetapi kita patut bersyukur bahwa Yesus dibangkitkan itu untuk mengalahkan semua maut yang ada di dalam lubang kubur. Demikian pun juga di dalam kehidupan kita. Maka dengan kebangkitan Kristus ini, maka kita akan dipulihkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ya. Jadi sia-sia. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia percayaan panjenengan ini kok sia-sia. Tetapi karena Kristus dibangkitkan, maka ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita, dan kita punya janji yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-17 masih tetap di dalam ayat ini, pasal 15 ayat 17 juga mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita ini masih tetap hidup di dalam dosa. Seperti Roma pasal 3 ayat 23 tadi, bahwa semua orang masih tetap berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, tetapi kalau Kristus dibangkitkan, maka kita punya satu pengharapan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, baik di dalam dunia maupun nanti di seberang sana di surga yang kekal. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya kita harus senantiasa dengan dengaran firman Tuhan, kita harus bertambah hari, bertambah dekat, bertambah hari, bertambah setia kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, ya, banyak tantangan. Memang firman Tuhan menjadikan bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan, ya, tidak akan hidupnya mulus berjalan lancar. Tetapi hidup yang di dalam Tuhan akan mengalami aniaya, ya, mengalami aniaya. Nah, aniaya itu macam-macam. Ada yang aniaya secara jasmani, ada yang aniaya secara rohani. Kadang-kadang kita di kampung merasa dikucilkan. Oh, ini karena orang Kristen dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi kita jangan takut. Kita ini punya nilai yang besar, ya. Kita ini sangat diperhitungkan oleh dunia. Di mana panjenengan ada? Satu contoh, ya, satu perumahan ada anak-anak Tuhan di situ. Pasti orang mengatakan, oh, di situ orang Kristen. Loh, kan berarti kita ini diperhatikan. Nah, inilah sangat-sangat diperhatikan. Baik diperhatikan sama Tuhan, juga dunia ini memperhatikan, diperhatikan. Makanya kita ini harus melalui sikap, tidak tanduk perbuatan kita, harus kita jaga. Kita ini adalah, yaitu dalam Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah suratan-suratan yang terbuka, ya, terbuka. Semua orang bisa membaca. Suratan terbuka bisa membaca. Artinya kita ini melalui sikap, tidak tanduk perbuatan kita setiap hari. Kita ini dibaca orang-orang. Wah, dibaca orang Kristen itu dan lain sebagainya. Makanya mari kita berbuat baik, ya. Karena Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa jangan jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang. Jangan pada guru orang itu orang apa, jangan pada guru. Tetapi mari kita belajar melalui firman Tuhan. Ya, satu kali kelak kita akan menuai. Kita akan menuai. Jangan jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang. Satu kali kelak kamu akan menuai. Ya, bukan itu aja. Bahkan kalau kita mengasihi, bukan hanya kepada orang lain aja, terutama juga kepada saudara-saudara kita seiman. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami belajar melalui firman Tuhan. Kalau di pasal 6 ayat 9 mengatakan demikian, jangan jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang. Kami belajar Bapak Ibu
mengambil uang, bukan saya catat. Oh ini 10 orang, rombongannya ini tadi sekian orang, saya total ya 500 sekian orang. Tapi sebelum pandemi itu bisa mencapai 800 sekian orang. Tapi kami bersyukur. Inilah Bapak Ibu, kalau kita ini berbuat baik kepada semua orang, pertama kali itu tidak diterima Bapak Ibu, nggak diterima. Saya mulai jalan di 2007, 2008, 2009, 2010 belum ada apa-apa. Natal satu orang pun nggak ada datang. Tapi puji Tuhan mulai 2011 ini mulai dari Pamong, RT, RW dan lain sebagainya mulai datang dan sebagainya. Tahun depan tambah lagi, tahun depan tambah lagi, sampai jumlahnya seperti itu. Inilah Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini kita menabur kebaikan kepada semua orang ya. Kita menabur tidak harus memberikan materi, uang, barang dan lain sebagainya. Melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui senyum kita pun juga akan melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Tegur sapa pun juga ada nilainya Bapak Ibu. Pada tidak pundi Pak, tidak pundi Bu, hanya katanya dijawab, nggak apa-apa. Yang penting kita ini sudah melakukan kebaikan ya, melakukan perintah Tuhan ya. Ini ya Bapak Ibu. Dan lama-lama mereka akan terasa, dibangun Kristen yo apik yo. Takon nyompo orang semauri yo terus takon dan lain sebagainya. Tidak ada tidak ada bosan-bosannya. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita diajar melalui firman Tuhan supaya jangan kita berbuat hal yang tidak baik. Kita belajar melakukan firman Tuhan kita, yaitu melakukan yang terbaik. Inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita mau setia mengiring kepada Tuhan, pasti Tuhan akan senantiasa ikut campur tangan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14 Bapak Ibu ya. 1 Korintus pasalnya ke-6 ayatnya ke-14 yang berbunyi demikian. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya, oleh kuasa Kristus ya. Jadi Allah telah membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus, maka akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya, oleh kuasa Yesus Kristus, oleh kuasa kebangkitan itu kita akan dibangkitkan juga ya. Dibangkitkan dari apa? Karena kita masih hidup, akan hidup, maksud dibangkitkan akan dibangkitkan, yaitu kehidupan kita. Baik dulunya yang kita ada hubungan suami istri yang kurang baik, kita akan dibangkitkan, dipererat lagi oleh Tuhan. Melalui kebangkitan ini, maka kebangkitan ini akan membangkitkan kita juga. Mungkin dulu ekonominya lemah, ya kalau kita senantiasa taat mengiring kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, mematuhi firman Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan di dalam kehidupan kita, memulihkan antara hubungan kita dengan keluarga dan lain sebagainya. Yang tidak percaya, ya kalau Tuhan kita taat akan firman Tuhan, maka firman itu akan memimpin di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan menghidupi kita. Firman Tuhan itu akan menuntun jalan kita. Kadang-kadang ya manusia ini kalau perjalanan kita kurang mulus, kadang-kadang kita ini mengeluh. Tetapi mari kita belajar selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nggak tahu rencana Tuhan apa di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita ini selalu bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan artinya kita bersyukur itu menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita ini menyenangkan hatinya Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pun juga akan menyenangkan hati kita. Tuhan pun juga akan memperhatikan kita ya, karena kita menyenangkan hatinya Tuhan. Makanya kalau Allah sudah membangkitkan kita, apa yang Allah yaitu kehendaki di dalam kehidupan kita ya, kalau Allah sudah membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah sanggup membangkitkan kita melalui kuasa-Nya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Allah sudah membangkitkan kita, apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu kita baca di dalam Kolose, di dalam suratan Kolose pasalnya yang ke-3 ayatnya yang pertama dan ayat
Kristus sekali lagi menawi panjenengan sampun bangkitaken kalian Gusti, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Demikian juga ayat yang kedua, pikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Mari kita belajar memikirkan perkara yang di atas. Ayat yang pertama mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, cari perkara yang di atas dan di mana Kristus berada, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tapi apakah kita ini perlu mikir perkara bumi? Perlu. Apakah kalau kita sudah memikirkan perkara yang di atas, kita nggak perlu bekerja dan sebagainya? Perlu, Bapak Ibu ya. Karena kita masih hidup di dalam dunia, kita juga perlu bekerja. Tapi jangan sampai kita lupa sama Tuhan. Jangan sampai lupa pada jam-jam ibadah ya. Kalau kita ini memperhatikan jam-jam ibadah, maka Tuhan pun juga akan memperhatikan keadaan kita. Oh, gitu Pak, si A ini perlu ini dan lain sebagainya. Kami yakin dan percaya kita pun juga akan diperhatikan oleh Tuhan. Kalau kita mau dengar akan firman Tuhan, maka pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas itu apa? Ya, adalah kerajaan Allah. Ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 33 juga mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita ini mengutamakan Tuhan, maka hidup kita pun juga akan diutamakan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai kelaparan. Ya, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang setia mengiring kepada Tuhan itu anak cucunya pun juga akan dipelihara oleh Tuhan. Yang kita belajar melalui firman Tuhan, ya, melalui firman Tuhan. Kerajaan Allah itu yang bagaimana? Ya, kalau kita baca ayat yang terakhir, Bapak Ibu ya, ayat yang terakhir di dalam Roma pasal yang ke-14, Roma ayat yang ke-14, Roma yang ke-14, Roma 14 ayatnya yang ke Roma 14 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanya kerajaan Allah itu adalah bukan soal makanan, bukan soal minuman. Ya mungkin kita hidup kita ini pas-pasan. Apakah ini yang akan kerajaan Allah? Bukan itu Bapak Ibu. Kita bisa hidup setiap hari, bisa makan. Ini kita patut bersyukur ya. Banyak orang yang berkelimpahan, bisa beli ini, bisa makan ini, bisa bisa nyiapkan makanan ini, itu dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak bisa menikmati. Tetapi kita bisa bersyukur sekalipun kita ini makan dengan sayur dengan sayur bayi, terus dengan urat-urat, dengan ikan asin. Kita patut bersyukur, kita bisa patut merasakan makanan yang sedang ada saat itu. Kita patut bersyukur. Tapi banyak orang yang bisa beli makanan ini dan lain sebagainya, tapi mereka tidak bisa menikmati. Kenapa? Mereka sudah kena penyakit ini, itu dan lain sebagainya. Makanya kita patut bersyukur bahwa kita sebagai orang percaya Tuhan senantiasa memelihara di dalam kehidupan kita. Yaitu sebab kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Nah inilah kita harus senantiasa ada kebenaran itu ada dalam kehidupan kita. Ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 ayatnya mengatakan, aku inilah jalan dan kebenaran. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kebenaran itu akan ada di dalam kehidupan kita, dan kebenaran itu akan memimpin hidup kita. Sekalipun kita menghadapi masalah, kesukaran, kesulitan, apapun juga, kebenaran ini selalu memimpin kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Siapakah kebenaran? Ya Kristus sendiri. Kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Demikian pun juga, ya, yang kedua, soal makan dan bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera. Nah inilah soal damai sejahtera. Damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Damai sejahteraku, ya, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku berikan kepadamu. Panjenengan menika sampai dipun paringi damai sejahtera yang dari Tuhan itu sudah diberikan kepada kita.
Tinggal kita ini mau menerima apa enggak, kita ini mau nikmati apa enggak. Ini tergantung panjenengan sedaya menawi panjenengan saged menikmati damai sejahtera, sukacita. Nah ini bagian kita. Jangan sampai damai sejahtera ini diambil orang lain. Ini sudah diberikan sama panjenengan semua. Jangan sampai disia-siakan bahwa damai sejahtera Allah itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Ada sukacita, yaitu Roh Kudus akan memimpin kita. Ya, sukacita daripada Roh Kudus itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita selalu dekat, setia kepada Tuhan, maka setia kepada Tuhan, maka kebenaran, damai sejahtera, sukacita itu akan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Firman yang kita dengar itu bukan hanya sekedar kita dengar, mari yang kita dengar pada pagi hari ini kita masukkan di dalam hati kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Ayat yang terakhir ya, ayat yang terakhir 1 Korintus. Mari ini ayat yang terakhir, yaitu 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang terakhir Bapak Ibu ya, ayat yang ke-58 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini kita tanamkan di dalam hati kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Kita harus berdiri teguh. Iman kita ini harus berdiri teguh. Jangan sampai goyah. Sekalipun kita digoyah dari luar, dari sana sini, mari firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus berdiri dengan teguh. Sekalipun kita digoyah apapun, mari kita tetap berdiri dengan dengan teguh, jangan goyah, dan giatlah di dalam pekerjaan Tuhan. Artinya kita giat di dalam melayani Tuhan, giat di dalam kita beribadah, giat kita menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Dan sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita ini tidak sia-sia. Panjenengan ikut doa rumah tangga setiap hari, mendatangi jiwa-jiwa mungkin ada yang sakit, yang lemah imannya dan lain sebagainya, kita pesugi. Jerih payah panjenengan boten sia-sia, enggak sia-sia, akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak mau takuti, Tuhan akan senantiasa mencukupi, Tuhan akan senantiasa menggenapi apapun yang Bapak Ibu inginkan. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Paskah pada pagi hari ini, supaya kita senantiasa yaitu berdiri teguh, yaitu jangan sampai kita goyah menghadapi tantangan apapun juga, dan jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin. Karena firman Tuhan kiranya boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya.